Loh, Mbah, katanya mau piknik. Kok malah bawa-bawa tas kulit ular yang isinya macam-macam dupa dan kemenyan itu? Mau ngamen di benteng Belanda, Mbah? Canda Rina, menantu Mbah Margono, sambil menahan tawa saat melihat tas sandang tua yang selalu dibawa bapak mertuanya itu. Mbah Margono, lelaki berusia 70-an tahun ketika cerita ini ditulis, dengan rambut putih tipis dan senyum khasnya yang selalu mengembang, tertawa terbahak-bahak. Halah, kamu ini Rin, ini namanya tas siaga bencana spiritual, jawab Mbah Margono, menepuk tas kulit yang sudah pudar itu. Siapa tahu di sana ada makhluk-makhluk level dewi-dewi yang cantik dan ingin ikut Mbah. Koleksi Mbah kan butuh nambah. Jangan cuma gundul-gundul di pohon mangga yang isinya cuma godain janda desa sebelah. Mbah, seru Maya, cucu perempuan Mbah Margono yang berusia 15 tahun, yang sejak awal paling antusias dengan perjalanan ini. Pokoknya Mbah harus senang-senang ya. Kita ke benteng Belanda dulu, baru ke gua Jepang. Maya mau foto-foto yang banyak, terus nanti posting di medsos. Mbah harus ikut selfie. Siap, Duk. Apapun permintaan Doro Putri, ujar Mbah Margono dengan hormat yang dibuat-buat, membuat Rina dan suaminya, Bima, tertawa lagi. Perjalanan keluarga kecil itu dimulai dari Wonosobo menuju sebuah kawasan bersejarah yang terkenal di Jawa Tengah. Mbah Margono sebenarnya tidak terlalu tertarik pada reruntuhan batu tua peninggalan bangsa kulit putih. Tetapi demi kebahagiaan Maya yang baru saja lulus dengan nilai sempurna, Mbah Margono rela. Lagi pula harapan untuk menemukan koleksi baru makhluk astral tingkat tinggi yang dapat ditaklukkannya selalu menjadi motivasi tersembunyi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menyenangkan dengan tawa dan nyanyian dangdut koplo yang diputar Bima, mereka akhirnya tiba di area benteng peninggalan Belanda yang megah. Tembok-tembok tebal berwarna kusam itu menjulang tinggi, menjadi saksi bisu kekejaman dan sejarah panjang. Wah, keren sekali Mbah. Rasanya seperti kembali ke zaman dulu, seru Maya dengan mata berbinar-binar, segera mengeluarkan ponselnya. Keluarga itu pun mulai menjelajahi benteng. Rina sibuk memotret arsitektur kuno, sementara Bima menjelaskan sejarah singkat yang ia baca dari papan informasi. Mbah Margono berjalan di tengah-tengah mereka, sesekali berpose konyol saat diminta Maya untuk berselfie. Senyum Mbah, gaya dap, pinta Maya, yang langsung diikuti Mbah Margono dengan gaya ala anak muda yang canggung, menyebabkan Rina dan Bima terkikik geli. Namun, di balik kegembiraan itu, mata batin Mbah Margono bekerja keras. Ia menyapu setiap sudut benteng, dari barak gelap hingga lorong-lorong sempit yang lembab. Benteng itu memang menyimpan energi masa lalu yang kelam, bau mesin, darah, dan keputusasaan. Tetapi makhluk-makhluk penunggunya, cuma level rendahan semua, batin Mbah Margono. Ia melihat sekelebat bayangan hitam tipis yang bersembunyi di balik pilar. Ada beberapa sosok prajurit Belanda tanpa kepala yang hanya mondar-mandir tanpa tujuan, serta beberapa genderuwo lokal yang tampak seperti penjaga keamanan yang malas. Ketika Mbah Margono menajamkan pandangannya, berharap menemukan setidaknya satu sosok danyang atau penguasa benteng yang berwibawa, semua makhluk yang ia lihat langsung panik dan menghilang, seolah-olah ia adalah matahari yang tiba-tiba terbit di malam hari. Loh, kenapa semua? Takut semua sama Mbah? Gumam Mbah Margono pelan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Payah, padahal Mbah cuma mau kenalan. Paling tidak, kalau ada yang level lumayan, Mbah bisa ajak ngopi dan tanya-tanya resep kopi luwak dari alam gaib.
Rina yang mendengar gumaman itu menoleh. "Mbah ngomong apa? Mau ngopi? Di sini ada kafe, Mbah." "Oh, enggak, Rin. Mbah cuma lagi membayangkan. Benteng ini kurang seru. Makhluknya kurang menantang," jawab Mbah Margono melambaikan tangan dengan ceroboh. Ia hampir saja menabrak salah satu tiang beton besar karena terlalu asyik melihat ke atas. Bima buru-buru menahan bahunya. "Hati-hati, Mbah. Nanti kalau kepentok malah harus ruatan kepala," kata Bima setengah bercanda. Setelah puas dengan jepretan foto dan kelelahan menaiki tangga benteng, keluarga itu memutuskan untuk berpindah ke tujuan selanjutnya yang sudah lama dinantikan Maya, goa peninggalan Jepang. "Gimana, Mbah? Bentengnya seru kan?" tanya Maya saat mereka kembali ke mobil. "Seru, Nduk, tapi kurang isi. Semoga di gua Jepang nanti ada makhluk yang sedikit lebih berbobot. Kalau bisa yang punya aura misterius dan penuh rahasia, biar Mbak ada kegiatan sedikit," jawab Mbah Margono mengedipkan mata, membuat Maya tertawa. Perjalanan singkat menuju goa Jepang terasa lebih sepi. Semakin dekat dengan lokasi, udara di sekitar terasa semakin berat dan lembab. Meskipun matahari bersinar cerah, energi alam di sekitar goa jelas berbeda dari energi batu dan besi di benteng tadi. Ini adalah energi alam, energi bumi yang kuno dan tebal. Mereka tiba di area goa Jepang. Tempatnya jauh lebih sejuk dan dipenuhi pepohonan rindang. Goa ini terkenal karena lorong-lorong buatan yang digali oleh tenaga kerja paksa pada masa penjajahan, menjadikannya situs bersejarah sekaligus lokasi yang menyimpan banyak kisah kelam. Saat mengantri di loket karcis, Mbah Margono mulai merasakan sensasi yang berbeda. Bukan sensasi horor yang mencekam, melainkan sensasi kejanggalan. "Aduh, Bah, antriannya panjang sekali," keluh Rina sambil mengipasi wajahnya. "Sabarin, sebentar lagi," kata Mbah Margono. Namun pandangannya tidak tertuju pada loket, melainkan pada seseorang yang mengantri beberapa langkah di depannya. Seorang pemuda, mungkin berusia akhir 20-an, berpakaian serba hitam, mengenakan topi penny, dan membawa tas ransel kecil. Posturnya tegap, namun ada sesuatu yang salah. Ketika Mbah Margono memfokuskan mata batinnya, sesuatu yang ia lakukan sealami bernafas. Ia melihat aura pemuda itu. Bukan aura spiritual yang murni, melainkan aura kotor yang bercampur dengan energi ambisi yang tajam dan tak terkendali. Energi itu tidak berasal dari pemuda itu sendiri, melainkan seperti dipinjam atau diserap dari sumber lain. Aura hitam pekat itu berdenyut-denyut dan ujungnya mengarah lurus ke dalam gua. Lulu, ini anak mau ke gua, mau wisata atau mau nyolong? Gumam Mbah Margono menyipitkan mata. Bima menyenggol lengan ayahnya. "Ada apa, Pak? Bapak lihat apa?" Mbah Margono menggelengkan kepala. "Tidak ada, Bim. Bapak cuma lihat dompetnya anak muda di depan itu sepertinya tipis sekali. Tapi dia mau beli tiket untuk 2 orang. Kasihan, Mbah jadi mau traktir," elaknya dengan senyum ceroboh yang khas. "Ya ampun, Mbah, ada-ada saja," kata Rina. Tapi Mbah Margono tahu, indera spiritualnya tidak pernah salah. Energi busuk yang memancar dari pemuda itu terasa seperti bau kembang setaman yang sudah layu dan basi. Ia tidak membawa makhluk pendamping biasa, melainkan seperti membawa niat yang sangat terencana. Mustika, kata itu melintas di pikiran Mbah Margono. Dia tahu tempat-tempat bersejarah yang memiliki kekuatan alam yang besar seringkali dijaga oleh pusaka alam gaib yang sengaja ditanam atau diletakkan oleh leluhur spiritual sebagai penyeimbang energi antara alam gaib dan alam nyata. Goa Jepang ini dengan sejarahnya yang brutal pasti memiliki penyeimbang yang kuat untuk menenangkan roh-roh penasaran di sekitarnya. Dan pemuda ini entah bagaimana
tahu persis letak mustika itu dan berniat mengambilnya. Setelah mendapatkan tiket, mereka masuk ke area gerbang utama gua. Mbah Margono sengaja menjaga jarak dengan keluarganya dan melambatkan langkah, terus mengawasi pemuda berbaju hitam itu. Pemuda itu berjalan cepat, namun matanya tidak sibuk melihat pemandangan alam atau papan petunjuk seperti pengunjung lain. Matanya memancari kegelisahan, terus memindai tanah dan dinding goa di depannya, seolah-olah dia sedang mencari sinyal tersembunyi. Saat mereka memasuki mulut goa yang dingin dan gelap, udara langsung berubah. Kelembapan tinggi dan bau tanah bercampur lumut menyambut mereka. Lampu-lampu kecil dipasang seadanya, hanya cukup untuk menerangi jalur setapak. "Dingin sekali, Mbah, merinding," kata Maya, memeluk lengan Bima. "Itu karena energinya, Nduk. Energi goa ini sangat tua. Nikmati saja," ujar Mbah Margono. Tetapi matanya tetap fokus pada pemuda berbaju hitam yang kini sudah belok ke salah satu lorong samping yang sepi, jauh dari jalur utama yang ramai. Mbah Margono segera memberi isyarat pada Bima. "Bim, Rina, Maya, kalian duluan saja. Mbah mau ke belakang sebentar, mau ambil tisu. Perut Mbah agak kembung gara-gara kebanyakan makan mendoan tadi pagi," bisik Mbah Margono dengan wajah panik yang dibuat-buat. "Mbah mau buang air di dalam goa? Jangan di sembarang tempat, Mbah," protes Bima hampir tertawa. "Tenang, Bim, Mbah cuma mau buang angin saja. Kalian jalan duluan ya, nanti Mbah susul. Kalau ada apa-apa, Mbah punya kontak batin ke kamu, jadi jangan khawatir. Kalian nikmatin dulu ya," desak Mbah Margono mendorong pelan keluarganya untuk berjalan terus. Bima, Rina, dan Maya akhirnya mengalah dan melanjutkan perjalanan mereka, tidak menyadari bahwa Mbah Margono sedang bersiap untuk konfrontasi spiritual. Mbah Margono berbalik dan dengan langkah cepat, hampir tanpa suara, menyusul pemuda itu ke lorong gelap tersebut. Lorong itu adalah salah satu pos penjagaan kecil pada masa Jepang. Sebuah ruangan sempit dan buntu. Disitulah pemuda berbaju hitam itu berhenti. Ia berdiri di sudut ruangan, menghadap dinding batu. Ia menjatuhkan tas ranselnya ke lantai dan kemudian memejamkan mata. Energi ambisius yang menjijikkan dari pemuda itu kini memancar lebih kuat, seperti asap hitam yang mengepul. Ia sedang melakukan ritual penarikan pusaka secara astral. Mbah Margono diam-diam berdiri di belakangnya. Ia mengamati mata batinnya, tepat di balik dinding batu itu, tersembunyi di dalam celah alami yang tertutup vegetasi dan batu. Ada sebuah pusaka kecil, berkilauan, dengan cahaya biru pucat, sebuah mustika yang memancarkan aura danyang atau penguasa yang sangat kuat. Energi mustika itu begitu besar, mampu menstabilkan seluruh ekosistem gaib di area tersebut. Mustika junjung derajat. Wah, bukan main-main ini anak ambisinya, pikir Mbah Margono. Energi yang dipancarkan pemuda itu jelas tidak sebanding dengan daya mustika tersebut. Kekuatan yang ia kerahkan hanya akan menggores permukaan pertahanan mustika itu. Dan jika dia berhasil atau gagal, konsekuensinya akan fatal. Mbah Margono berdehem keras. Pemuda itu tersentak. Matanya langsung terbuka dan ia berbalik dengan wajah terkejut yang luar biasa. Ekspresi kaget itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan dan rasa terganggu. "Siapa Anda? Kenapa Anda di sini?" desis pemuda itu. Suaranya terdengar serak. Mbah Margono tersenyum lebar, senyum polos yang sering membuat keluarganya gemas. Loh, kamu yang seharusnya Mbah tanya. Mau ngapain di pojokan gelap sendirian begini, Le? Lagi main petak umpet? Atau lagi coba nyari sinyal wifi? Sinyalnya ndak sampai di sini, Le, kata Mbah Margono dengan nada bercanda. Pemuda itu mengatupkan rahangnya. Bukan urusan Anda, kakek. Pergi dari sini. Jelas urusan Mbah dong. Mbah ini kan penjaga alam. Sering dipanggil Margono ngakak sama teman-teman Mbah.
Mbah tahu apa yang kamu coba lakukan, Le. Kamu mau ngambil benda yang bukan milikmu. Mustika penyeimbang alam. Itu saru, ora ilok, Le. Salah besar. Wajah pemuda itu menjadi pucat, lalu memerah karena malu bercampur amarah. Ia tidak menyangka ada orang biasa yang bisa mengetahui niatnya, apalagi dengan sebutan spiritualis ngakak yang sama sekali tidak menakutkan. Anda tidak tahu apa-apa. Mustika itu milik saya. Saya yang berhak. Bentaknya. Suaranya bergema samar di lorong sempit. Berhak? Mbah lihat energinya, Le. Itu energi ratu yang menjaga alam di sini. Energi kamu cuma selevel cacing kepanasan yang baru belajar lafaz A-I-U-E-O, ilmu spiritual. Kalau kamu ambil mustika itu, bukan cuma kamu yang ciloko, tapi seluruh desa di bawah sana bisa kena imbasnya. Penyeimbang alam akan rusak dan roh-roh yang terjaga akan lepas, Le. Jangan sembrono. Mbah Margono menasihatinya dengan nada yang berubah menjadi serius dan tegas, menghilangkan semua kesan cerobohnya. Pemuda itu terdiam, menatap Mbah Margono dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. Ia tahu tatapan Mbah Margono menembus niat dan ilmunya. Ia kalah langkah. Namun, alih-alih merespon atau meminta maaf, pemuda itu hanya mendengus, mengambil tas ranselnya dan melangkah pergi, menyusuri lorong kembali menuju jalan utama, meninggalkan Mbah Margono sendirian. Dasar anak muda, keras kepala, gumam Mbah Margono menggelengkan kepala. Mbah Margono berdiri sejenak di tempat mustika itu bersemayam. Ia melihat cahaya biru yang indah itu memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia mengangguk puas. Dia telah melakukan bagiannya. Mustika itu aman. Ia lalu berbalik dan menyusul keluarganya, melanjutkan tur wisata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mbah Margono berjalan santai, menyusuri lorong-lorong goa yang kini semakin ramai dengan pengunjung lain. Ia menemukan Bima, Rina, dan Maya sedang terkagum-kagum di sebuah ceruk besar yang katanya dulunya adalah tempat peristirahatan komandan Jepang. Tuh kan, Mbah, katanya sakit perut, kok malah segar begini? Tanya Rina curiga. Sudah enakan, Rin, sudah lega. Anginnya sudah Mbah keluarkan secara halus. Sekarang kita lanjutkan ya. Mbah penasaran sama ujung gua ini, ujar Mbah Margono mengalihkan pembicaraan dengan cepat. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mbah Margono sesekali masih celingak-celinguk, memastikan pemuda berbaju hitam itu benar-benar pergi. Ia tidak melihatnya lagi. Mbah Margono mulai merasa lega. Syukurlah, semoga dia sadar dan tidak kembali lagi, pikirnya. Namun kedamaian itu hanya berlangsung beberapa menit. Tiba-tiba, dari arah lorong samping yang tadi tempat Mbah Margono menasehati pemuda itu, terdengar sebuah suara yang memekik, memecah keheningan goa yang dingin. Jeritan. Suara jeritan itu sangat singkat, tajam, dan penuh kengerian, seolah-olah jiwa seseorang telah dicabut paksa. Seketika, semua pengunjung di sekitarnya terdiam. Udara terasa langsung menebal, dan suhu ruangan seolah-olah turun drastis dalam 1 detik. Mbah Margono tanpa perlu berpikir 2 kali langsung tahu apa yang terjadi. Pemuda itu kembali. Kalian tunggu di sini, perintah Mbah Margono dengan suara yang sangat serius dan tanpa kompromi. Ia tidak menggunakan nada bercanda lagi. Bim, jaga istrimu dan Maya. Jangan biarkan mereka mendekat. Ini bukan urusan manusia biasa. Bima dan Rina terkejut melihat perubahan ekspresi Mbah Margono yang mendadak. Wajah kakek tua itu kini memancarkan kewibawaan dan kekuatan yang jarang mereka lihat. Aura spiritualis tingkat tinggi yang selama ini tersembunyi di balik kekonyolannya. Tapi Mbah, ada apa? Suara apa itu? Tanya Bima panik. Jangan tanya, pokoknya tunggu di sini. Mbah Margono berlari secepat yang diizinkan oleh tubuh tuanya menuju sumber suara.
Beberapa pengunjung yang ketakutan mencoba lari ke arahnya, menjauh dari lorong. Ketika Mbah Margono tiba di ceruk sempit itu, pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Pemuda berbaju hitam itu tergeletak kaku di lantai tanah yang lembab, bersandar pada dinding batu. Matanya terbuka lebar, namun tidak memancarkan cahaya kehidupan. Hanya tatapan kosong yang membeku dalam kengerian terakhir. Sekujur tubuhnya dari ujung kaki hingga wajah kini membiru dengan warna keunguan yang menakutkan, seperti mayat yang sudah lama terendam es. Kakinya lurus, tangannya terentang kaku. Dia tidak sadarkan diri. Di tangan kirinya yang terulur kaku ke depan, Mbah Margono melihat kilatan cahaya biru pucat yang familiar. Mustika. Mustika junjung derajat yang diincar pemuda itu. Pemuda itu berhasil menariknya. Dia berhasil menaklukkan persembunyiannya. Tapi mustika itu tidak datang sendirian. Mbah Margono menajamkan mata batinnya. Di sekitar mustika itu, ia melihat sisa-sisa energi spiritual yang meledak. Energi yang sangat kuno, murka, dan menghukum. Energi itu kini berputar-putar di sekitar tubuh kaku pemuda, mengunci rohnya. Dia berhasil menarik mustika itu, tapi bayarannya, sukmanya ditahan oleh Ratu Goa. Mbah Margono segera memanggil salah satu petugas goa yang berlari panik setelah mendengar jeritan dan melihat kerumunan. Pak, petugas, cepat kesini! Perintah Mbah Margono dengan suara yang tegas dan mengintimidasi, menguasai situasi dengan aura seorang pemimpin. Petugas yang kebingungan itu mendekat. Ada apa, Pak? Ya Tuhan, ada apa ini? Tolong jangan sampai pengunjung lain melihatnya. Ini akan menyebabkan kepanikan massal. Cepat panggil teman-teman Bapak dan angkat pemuda ini ke area yang lebih tersembunyi. Bilang saja dia pingsan karena hipoglikemia atau asma parah. Instruksi Mbah Margono. Petugas itu meskipun bingung dan takut, secara naluriah mengikuti perintah Mbah Margono yang memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Tak lama kemudian, dua petugas lain datang dan mereka berhasil memindahkan tubuh kaku pemuda itu ke sebuah gudang peralatan yang tersembunyi di dekat loket masuk, jauh dari pandangan pengunjung lain. Di dalam gudang yang remang-remang, Mbah Margono berjongkok di samping tubuh pemuda yang membiru dan dingin. Bima dan Rina sempat mengintip dari jauh, tetapi Mbah Margono memberi isyarat keras agar mereka tidak mendekat. Maya menangis pelan di pelukan Bima. Mbah Margono mulai bekerja. Tolong, bapak-bapak petugas, siapkan air dalam baskom dan kembang 7 rupa kalau ada. Kalau tidak ada, air biasa saja ndak apa-apa. Pintanya pada petugas yang masih tampak syok. Ketika petugas sibuk mencari air, Mbah Margono mengeluarkan tas kulit ularnya yang berisi berbagai macam benda spiritual. Ia mengambil segenggam kecil garam khusus yang sudah ia rituali dan menaburkannya tipis-tipis di atas tubuh pemuda itu, terutama di area dada dan kedua pergelangan tangan. Ini adalah ritual ruatan awal, sebuah cara untuk melemaskan tubuh fisik yang terikat oleh energi gaib yang dingin dan jahat. Tubuh ini keras seperti batu, sukmanya terikat sangat kuat. Gumam Mbah Margono meletakkan tangannya di dahi pemuda itu. Ia merasakan energi dingin yang mematikan, energi purba dari alam gaib yang tidak bisa dibantah. Pemuda itu tidak mati, tetapi sukmanya dicengkram, ditarik dari raga, dan dikunci di dimensi lain sebagai tebusan atas mustika yang ia ambil. Mustika itu bercahaya biru samar, kini dipegang erat dalam genggaman tangan kaku pemuda itu. Mbah Margono tidak berani menyentuhnya, karena dia tahu sentuhan pada benda yang baru saja dicabut paksa dari alam gaib akan mengganggu keseimbangan dan dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan, bahkan dari jarak jauh. Setelah petugas membawa air,
Mbah Margono membersihkan wajah pemuda itu dengan air tersebut, sambil melafalkan mantra-mantra kejawen kuno dengan suara yang pelan dan bergetar, memohon izin pada alam dan leluhur. Sekarang tinggal Mbah sendiri yang harus masuk ke sana, bisik Mbah Margono. Dia menoleh pada petugas. Bapak-bapak, tolong jaga pintu, jangan ada yang masuk. Apapun yang terjadi, saya akan mencoba mengembalikan kesadaran pemuda ini. Ini adalah metode pengobatan spiritual yang sangat rahasia. Jangan kaget kalau ada hal-hal aneh yang terjadi. Petugas itu yang sudah melihat kondisi pemuda itu mengangguk ketakutan. Mbah Margono kemudian mengambil posisi duduk bersila di samping tubuh pemuda itu. Ia meletakkan tangan kanannya di dada pemuda itu, tepat di atas jantung yang hanya berdenyut sangat lemah. Mbah Margono menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh prana, energi hidup yang telah ia kumpulkan selama puluhan tahun tirakat. Ia menutup matanya. Kini bukan hanya Margono yang lucu dan ceroboh yang ada di sana. Kini ada Rogo Sukmo Margono. Bagi Mbah Margono, ini adalah tindakan terakhir dan paling berbahaya. Memisahkan Raga dan Sukma untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Alam di mana hukum fisika tidak berlaku dan semua entitas spiritual memiliki kekuatan penuh. Saat Mbah Margono memejamkan mata, raganya terasa seperti menjadi ringan dan dingin. Jiwanya yang selama ini terikat di dalam raga, kini melesat keluar melalui ubun-ubun seperti kepulan asap putih keemasan yang kemudian menjelma menjadi sosok Margono yang lebih muda, lebih bercahaya, dan lebih tegas. Di alam nyata, tubuh Mbah Margono duduk tak bergerak, bersandar pada dinding gudang. Di alam astral, Mbah Margono berdiri di tengah-tengah kehampaan yang dingin. Ini adalah dimensi penjara. Sebuah ruangan hampa yang gelap, dingin, dan benar-benar kosong. Tidak ada lantai, tidak ada dinding, tidak ada atap, hanya kegelapan abadi yang meluas ke segala arah, diselingi oleh kabut tipis berwarna nila. Mbah Margono merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari energi kekosongan. Assalamualaikum. Mbah Margono dari Wonosobo datang. Permisi, numpang lewat. Ada yang jual kopi di sini? Sapa Mbah Margono, mencoba mencairkan suasana dengan humor yang sudah mendarah daging. Tidak ada jawaban. Mbah Margono menajamkan pandangan spiritualnya, menyalurkan energi kejawennya ke mata batin. Cahaya putih keemasan yang lembut mulai memancar dari tubuh astralnya, menerangi kekosongan di sekitarnya. Di kejauhan, di tengah kabut nila, Mbah Margono akhirnya melihatnya. Sesosok jiwa manusia, Sukma pemuda berbaju hitam itu. Sukma itu telanjang, meringkuk ketakutan, dan terentang di tengah kekosongan. Kedua pergelangan tangan dan kakinya diikat oleh rantai besi besar yang tampak kuno, berkarat, dan memancarkan energi gaib yang menjijikan. Rantai itu tidak terikat pada apapun, tetapi terbentang dalam ruang hampa, menahan Sukma itu agar tidak bergerak. Di balik Sukma pemuda yang dirantai itu, berdiri sosok yang memancarkan kemarahan, kewibawaan, dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Sosok wanita tinggi, anggun, mengenakan pakaian Jawa klasik layaknya seorang ratu dari masa Mataram kuno. Kemben beludru hijau tua, jarik batik parang rusak yang indah, dan sangkul besar yang dihiasi perhiasan emas. Wajahnya cantik luar biasa, tetapi matanya, terutama matanya, memancarkan api amarah yang murni, seperti lava gunung berapi yang siap meledak. Ratu Goa. Dia adalah Danyang atau penjaga mustika itu. Dia adalah personifikasi dari energi purba yang menjaga keseimbangan alam di gua tersebut. Sosok itu menatap Mbah Margono dengan pandangan merendahkan, penuh penghinaan,
seolah-olah Mbah Margono adalah debu yang baru saja dihembuskan angin. "Siapa engkau?" Kakek tua tak diundang berani-beraninya mengganggu tempatku. Suara wanita itu menggema di kekosongan, bukan melalui telinga, tetapi langsung menusuk kesadaran Mbah Margono. Suaranya terdengar seperti lonceng kuningan yang berdentang, indah namun mematikan. Mbah Margono membungkuk sedikit, menunjukkan rasa hormat, meskipun ia tahu negosiasi akan sulit. "Mohon maaf Ratu, saya Margono dari Wonosobo. Saya datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk meminta pengampunan bagi anak muda yang bodoh ini," kata Mbah Margono, menunjuk Sukma pemuda yang merintih kesakitan. Ratu Goa melipat tangannya di dada. Posturnya memancarkan aura arogansi yang mendominasi. "Pengampunan? Dia telah mencuri. Dia telah melanggar perjanjian alam yang telah aku jaga selama berabad-abad. Mustika Junjung Derajat adalah penyeimbang. Ia tidak boleh dipindahkan. Anak ini tahu bahayanya, tetapi ambisinya buta. Ini adalah ganjarannya, kakek. Sukma sebagai tebusan atas ketamakan," tolak Ratu Goa dengan nada dingin yang tidak menyisakan ruang negosiasi. Mbah Margono menghela nafas panjang. "Ratu, dia memang salah. Kesalahan anak muda adalah kesembronoan dan ambisi tanpa batas. Tapi nyawa itu milik Tuhan, Ratu. Jika sukmanya Ratu tahan, raga anak itu akan mati. Dan Ratu akan melanggar hukum karma yang lebih besar. Biarkan dia hidup, beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mustika itu akan saya kembalikan ke tempatnya semula. Saya jamin itu." Ratu Goa tertawa, tawa yang mengerikan, seperti suara pecahan kaca kristal yang jatuh ke lantai batu. "Janji? Janji manusia selalu rapuh, kakek. Dan aku tidak membutuhkan jaminanmu. Ganjaran sudah jatuh, kakek datang terlambat." Ketika Ratu Goa mengucapkan kata-kata itu, rantai besi yang mengikat Sukma pemuda itu bergetar, dan besi itu mulai memancarkan panas yang menyengat, membakar Sukma pemuda itu, membuatnya menjerit kesakitan tanpa suara. Mbah Margono tahu, waktu habis, negosiasi gagal. "Baik Ratu, kalau begitu saya tidak punya pilihan lain. Saya akan menaklukkan Ratu, dan saya akan membawa Sukma anak ini keluar dari sini. Mohon maaf Ratu, tapi saya ini agak ceroboh. Kalau berkelahi, kadang-kadang lupa diri," kata Mbah Margono. Ekspresinya berubah menjadi serius. Ratu Goa tertawa lagi. Kali ini tawa penghinaan. "Kakek tua dengan aura bumi yang kotor. Kau pikir kau bisa melawan danyang yang telah ada sejak era kerajaan? Kau hanya manusia. Aku adalah ratu di dimensi ini." Ketika Ratu Goa mengangkat tangannya, energi di sekitar Mbah Margono berubah menjadi badai. Kabut nila di sekitarnya menebal, dan dari kegelapan itu muncul dua sosok bayangan raksasa seperti prajurit yang terbuat dari kegelapan murni. Mereka memegang tombak astral yang berkilauan. Pertarungan dimulai. Ratu Goa memberi isyarat. Kedua prajurit bayangan itu melesat ke arah Mbah Margono dengan kecepatan kilat. Tombak mereka mengarah lurus ke dada astral Margono. Mbah Margono tidak panik. Dia berdiri tegak. "Ora obah, ora mamah," gumam Mbah Margono, melafalkan mantra kejawen kuno untuk memusatkan energi. Dia tidak menggunakan senjata fisik. Senjata utamanya adalah cahaya pancer, energi murni dari Tuhan yang telah ia saring melalui tirakat bertahun-tahun. Seketika tubuh astralnya memancarkan cahaya putih keemasan yang lebih terang, membentuk perisai energi yang berputar. Terang! Dua tombak bayangan itu menghantam perisai cahaya. Energi gelap bentrok dengan energi murni. Suara benturan itu tidak terdengar, tetapi getaran spiritualnya terasa seperti gempa yang mengguncang dimensi kosong itu. Prajurit bayangan itu mundur, terkejut. Tangan mereka berasap tipis saat menyentuh energi Margono. "Ilmu yang lumayan, kakek.
Tapi itu hanya pertahanan, teriak Ratu Goa. Ekspresinya sedikit terkejut, namun segera mengeras lagi. Ratu Goa tidak lagi mengandalkan prajuritnya. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Kabut nila di sekitarnya berputar kencang, berubah menjadi pusaran angin astral yang gelap dan tajam. Rasakan kekuatan para leluhur. Pusaran itu meluncur ke arah Mbah Margono, membawa serta bayangan-bayangan kepala yang mengerikan, jeritan-jeritan sukma yang telah lama terpenjara di goa itu. Semua berubah menjadi proyektil spiritual yang mematikan. Mbah Margono tahu, menghadapi kekuatan alamiah seperti Ratu Goa tidak bisa hanya dengan menangkis. Ia harus menyerang balik dengan ilmu yang setara. Ia melompat mundur dengan gerakan lincah yang tidak sesuai dengan usianya. Ketika melompat, ia melafalkan mantra dengan kecepatan tinggi. Siro aning lawan cayaning Gusti, mongko siro bakal bali dadi lemah. Dari telapak tangan Mbah Margono memancar bola api putih yang bukan terbuat dari panas, tetapi dari energi spiritual murni. Bola api itu dikenal sebagai pusat geni, inti api. Bola pusat geni itu melesat lurus ke arah pusaran gelap Ratu Goa. Bliar! Dua kekuatan besar bertabrakan. Ledakan energi astral terjadi, menerangi seluruh dimensi kosong itu dengan kilatan cahaya putih dan nila. Suara dentuman yang luar biasa menggetarkan sukma Margono dan Ratu Goa. Mbah Margono terlempar ke belakang, berguling beberapa kali di udara hampa sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Ratu Goa juga tampak terkejut. Energi yang dilepaskan Margono jauh lebih kuat dari yang ia duga. Ratu Goa menyadari bahwa Margono adalah lawan yang seimbang, mungkin lebih unggul dalam kemurnian energi. Dia mengubah strategi. Ia menjentikkan jarinya. Rantai besi yang mengikat sukma pemuda itu tiba-tiba memanjang, membelah dan melesat seperti ular piton astral ke arah Mbah Margono. Ada puluhan rantai, semuanya dilapisi aura racun spiritual berwarna hijau kusam, dirancang untuk mengikat, menyiksa, dan menyedot energi lawan. Mbah Margono terkekeh kecil, meskipun ia tahu ini sangat berbahaya. Wah, ratu ini mainnya rantai. Mbah jadi ingat waktu Mbah dulu disuruh mengikat kambing di Wonosobo. Susah sekali, karena Mbah ini agak ceroboh ratu. Kadang-kadang ikatannya jadi keliru. Saat rantai-rantai itu mendekat, Mbah Margono tidak menghindar, melainkan berlari lurus ke arah rantai, membiarkan dirinya terkepung. Ia menutup mata dan melafalkan mantra ajian Panglimunan, ilmu menghilang, tetapi dengan sedikit modifikasi ceroboh yang khas dirinya. Bukannya menghilang sepenuhnya, tubuh Mbah Margono menjadi buram, seolah-olah dia adalah bayangan yang bergerak cepat, dan pada saat yang sama, ia menjadi licin, seperti minyak. Rantai-rantai itu membelit, tetapi mereka tidak bisa mencengkram. Rantai-rantai itu hanya meluncur melewatinya, saling berbenturan satu sama lain. Ratu Goa terbelalak. Apa-apaan ini? Mbah Margono memanfaatkan kekacauan itu. Ia melompat ke atas rantai yang melilit, menjadikannya jembatan. Ia berlari cepat menuju Ratu Goa. Mbah datang ratu, Mbah mau minta kopi, teriak Mbah Margono. Ratu Goa mendesis marah. Dia mengangkat kedua tangannya, dan di antara telapak tangannya muncul sebuah bola energi hitam pekat, seperti lubang kecil yang menyedot semua cahaya inti kebusukan dari goa itu. Kau tidak akan pernah sampai, kakek. Bola hitam itu melesat cepat, langsung menuju Margono. Bola ini tidak menyerang raga, melainkan sukma, mencoba merusak inti spiritual Margono. Mbah Margono tahu, jika bola itu mengenainya, dia akan lumpuh secara spiritual. Dia tidak bisa lagi menggunakan pusat geni karena jaraknya terlalu dekat dan kecepatan bola itu terlalu tinggi. Dengan gerakan yang sangat ceroboh, Mbah Margono bukannya menangkis, tetapi ia tiba-tiba menjatuhkan diri, tersandung di rantai yang ia injak dan berguling seperti bola.
Bliar! Bola hitam itu meleset tipis di atas kepala Margono yang sedang berguling, menghantam kekosongan di belakangnya dan menciptakan riak-riak kehampaan yang mengerikan. Ratu Goa yang sangat serius dalam pertempuran ini benar-benar bingung dengan gerakan konyol dan tidak terduga Mbah Margono. Kau sengaja tersandung? Teriak Ratu Goa, marah, bercampur tidak percaya. Loh, maaf Ratu, Mbah memang agak ceroboh, tapi kadang-kadang kecerobohan adalah strategi yang paling baik kan? Kata Mbah Margono, yang kini sudah berdiri tepat di depan Ratu Goa, hanya terpisah beberapa meter. Mbah Margono tidak memberi Ratu Goa kesempatan untuk berpikir. Ia melompat lagi, meneriakkan nama Zat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan melancarkan pukulan tinju ke dada Ratu Goa. Pukulan ini bukan pukulan fisik, tetapi pukulan inti prana. Semua energi spiritual Margono terkumpul di satu titik. Ratu Goa terkejut. Dia tidak menyangka seorang manusia bisa mendekat sejauh ini. Dia tidak bisa menghindar sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya untuk menangkis, dan pada saat yang sama, wajahnya berubah menjadi bentuk yang paling mengerikan. Wajah Ratu Goa yang cantik tiba-tiba membusuk. Kulitnya robek, memperlihatkan tengkorak yang mengerikan, mata kosong yang memancarkan cahaya merah darah. Ini adalah wujud aslinya yang menakutkan. Wujud yang digunakan untuk menakut-nakuti dan melumpuhkan mental lawan. Mati kau kakek tua, raung Ratu Goa. Suaranya kini seperti ribuan kalajengking yang menyerang. Mbah Margono spiritualis yang sudah puluhan tahun berinteraksi dengan makhluk-makhluk paling mengerikan di Jawa hanya mengernyitkan dahi. Aduh Ratu, jangan begitu dong, senyum. Mbah jadi tidak selera ngopi kalau Ratu marah-marah begitu, canda Mbah Margono yang entah bagaimana berhasil meredakan sebagian kengerian Ratu Goa. Blam! Pukulan Mbah Margono menghantam tangan Ratu Goa. Energi itu tidak menyakiti Ratu secara fisik, tetapi benturan itu terasa seperti Margono telah melepaskan 1000 petir spiritual ke dalam sistem energinya. Ratu Goa terlempar ke belakang, membentur batas dimensi kosong itu dengan keras. Wajahnya kembali ke wujud cantik, tetapi kini dia terengah-engah, memegang dadanya yang terasa nyeri. Bagaimana mungkin energi manusia sekuat ini? Desis Ratu Goa. Tidak percaya. Karena energinya Mbah bukan energi manusia biasa Ratu, tapi energi titipan, jawab Mbah Margono tersenyum tulus, tetapi matanya tetap fokus dan waspada. Ratu Goa mengerti. Mbah Margono telah mencapai tingkat spiritual di mana ia bertarung bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan semesta yang ia pinjam, yang telah ia sucikan. Ratu Goa tidak menyerah. Dia adalah danyang kuno dan kehormatannya dipertaruhkan. Dia menunjuk ke kaki Margono. Seketika, tanah di sekitar Mbah Margono yang sebenarnya adalah kekosongan berubah menjadi pasir hisap gelap. Pasir itu mulai menyedot tubuh astral Mbah Margono ke bawah. Kau terlalu banyak bicara kakek. Aku akan mengunci jiwamu bersama anak bodoh ini, dan kau akan menjadi penjagaku yang baru. Margono merasakan sukma ditarik ke bawah, ke dimensi yang lebih dalam, dimensi tanpa harapan. Ini adalah kekuatan alam, kekuatan bumi yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan murni. Dia harus menggunakan kebijaksanaan. Mbah Margono tidak melawan tarikan itu. Ia membiarkan kakinya terperosok ke dalam pasir hisap astral. Sambil tenggelam, Mbah Margono melakukan gerakan tangan mudra kejawen kuno, gerakan yang sangat cepat dan rumit. Ono cipto, ono rasa, ono karso, rasa sejati. Ia tidak menyerang Ratu Goa. Ia menyerang rantai yang mengikat sukma pemuda itu. Dari tangannya yang terangkat, muncul benang-benang cahaya putih keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang ini melesat cepat dan melilit rantai-rantai besi kuno itu. Benang cahaya itu bukanlah tali, melainkan mantra penguraian yang telah Mbah Margono sempurnakan selama bertahun-tahun. Begitu benang-benang itu menyentuh rantai,
Besi kuno yang diliputi racun spiritual itu mulai berasap, berderit, dan meleleh. Ratu Goa menjerit. Ini adalah serangan terhadap kekuatannya yang paling mendasar. Rantai itu adalah perwujudan dari wujud hukum alam yang ia wakili. "Hentikan, kakek tua kurang ajar, hentikan!" teriak Ratu Goa. Amarahnya kini berubah menjadi keputusasaan. Mbah Margono yang kini sudah tenggelam hingga pinggang menatap Ratu Goa dengan tatapan mata spiritual yang penuh kasih namun tegas. "Ratu, Danyang adalah penjaga, bukan pembalas dendam. Mustika ini adalah penyeimbang, bukan alat hukuman. Ratu sudah melaksanakan tugas Ratu dengan baik, melindungi alam. Sekarang biarkanlah Mbah melaksanakan tugas Mbah, menjaga manusia dari kebodohan dan kesembronoan mereka." Kring, cing cing. Dengan suara yang memekik, semua rantai besi itu terputus dan jatuh ke dalam kekosongan, menghilang. Sukma pemuda itu langsung jatuh, tetapi sebelum menyentuh kehampaan, sukma itu ditangkap oleh cahaya Margono dan ia mulai memancarkan warna-warna kehidupan yang lemah. Mbah Margono tersenyum puas. Ia telah mencapai tujuannya. Pasir hisap astral itu langsung hilang dan Margono kembali berdiri tegak di tengah kehampaan. Ratu Goa kini terdiam. Kemarahannya mereda, digantikan oleh kelelahan spiritual dan pengakuan yang menyakitkan. Dia melihat sukma pemuda yang kini bebas dan dia menatap Mbah Margono yang berdiri di sana dengan aura keemasan yang lembut. Ratu Goa membungkuk, bukan membungkuk dalam kekalahan perang, melainkan membungkuk sebagai pengakuan atas kebijaksanaan dan kekuatan Margono. "Aku mengakui kehebatanmu, kakek Margono," kata Ratu Goa. Suaranya kini tenang, sedih, dan penuh hormat. "Kau adalah spiritualis yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki hati nurani yang dalam. Kau benar, tugas adalah menjaga, bukan menghukum mati." "Terima kasih Ratu, Mbah juga senang Ratu mau mengakui kehebatan Mbah yang kadang-kadang ya kadang-kadang ceroboh ini," balas Mbah Margono, kembali dengan nada bercandanya, tetapi dengan senyum lega. Ratu Goa mengangkat wajahnya. "Aku akan melepaskan sukma anak itu, tapi ada syaratnya, kakek. Mustika yang diambil harus kembali ke tempat asalnya sekarang juga. Jika tidak, keseimbangan yang kau lindungi akan tetap rusak, dan aku tidak punya kewajiban untuk menahan roh-roh yang bebas berkeliaran." "Siap Ratu, itu yang akan Mbah lakukan sekarang juga," jawab Mbah Margono. "Baiklah, pergilah kakek dan berhati-hatilah. Tidak semua roh jahat di luar sana seadil aku," Ratu Goa memperingatkan. Mbah Margono mengangguk, memberi hormat sekali lagi. Ia merasakan energi Ratu Goa menariknya keluar dari dimensi kosong itu, membawa serta sukma pemuda yang kini terbungkus dalam cahaya Margono. Di gudang yang remang-remang di Goa Jepang, tubuh Mbah Margono tiba-tiba tersentak. Matanya terbuka, nafasnya tersengal, dan ia merasakan energi dingin dari tubuh astralnya kembali masuk ke raga fisiknya. Ia harus menyesuaikan diri dengan berat dan kerapuhan tubuh tuanya lagi. Ia menarik tangan kanannya dari dada pemuda itu. Pada saat yang sama, tubuh pemuda yang tadinya kaku dan membiru kini mulai melunak. Warna keunguan di kulitnya memudar, digantikan oleh warna kulit normal yang pucat. Otot-otot yang tegang kembali rileks. Nafasnya yang tadinya hanya berupa desahan tipis, kini menjadi nafas yang lebih teratur. Meskipun dangkal, sukmanya telah kembali ke raga. "Dia hidup," bisik salah satu petugas. Matanya terbelalak melihat perubahan yang instan dan ajaib itu. Mbah Margono menyeka keringat dingin di dahinya. Roko Sukmo selalu menguras tenaga. "Dia ndak apa-apa, Pak. Dia hanya kelelahan. Biarkan dia istirahat sebentar. Dalam beberapa menit, dia akan sadar," kata Mbah Margono kepada petugas yang tampak seperti baru saja
menyaksikan pertunjukan sulap paling gila di dunia. Mbah Margono bergeser sedikit dan mengamati mustika junjung derajat yang tergeletak di telapak tangan kiri pemuda itu. Mustika itu berkilauan, warnanya biru pucat, seukuran kelereng besar, tetapi memancarkan energi yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan ditarik paksa, daya hidupnya tetap kuat, mencerminkan kekuasaan Ratu Goa yang menjaganya. Mustika itu memancarkan daya tarik yang luar biasa, seolah-olah mengundang siapa saja untuk memilikinya dan merasakan kekayaan spiritual tak terbatas yang dijanjikannya. Memang mustika yang mengagumkan. Tidak heran anak muda itu gelap mata. Batin Mbah Margono menghela nafas panjang. Tapi dia benar, mustika ini bukan untuk dikuasai, tapi untuk menjaga, harus kembali. Tidak lama kemudian, pemuda itu mengerang. Kelopak matanya berkedip dan dia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia baru saja keluar dari air. "Aduh, sakit," gumam pemuda itu mencoba duduk. Mbah Margono menahan bahunya. "Pelan-pelan, Le. Kamu sudah membuat masalah besar. Tapi syukurlah, kamu masih punya umur panjang." Pemuda itu menatap Mbah Margono. Ingatannya langsung kembali pada kengerian di alam astral, rantai, kekosongan, dan wajah marah Ratu Goa. Matanya langsung memancarkan ketakutan. "Kakek, nenek ratu itu..." "Dia sudah memaafkan kamu, Le. Tapi dengan syarat yang harus kamu penuhi. Mustika itu." Mbah Margono menunjuk mustika di tangan pemuda itu. "Mustika itu harus dikembalikan ke tempatnya semula, sekarang juga." Pemuda itu menatap mustika itu, lalu ke tangan Mbah Margono, lalu ke petugas yang berdiri dengan ekspresi ingin tahu. Terlihat jelas pergulatan batin di wajah pemuda itu. Mustika itu telah ia curi dengan resiko nyawanya, dan ia berhasil mendapatkannya. Namun, kengerian di alam astral masih sangat segar dalam ingatannya. "Tapi, saya sudah mendapatkannya, Kek. Ini milik saya," bisik pemuda itu. Suaranya lemah, namun terdengar serakah. Mbah Margono menghela nafas. Petugas di sana tidak mengerti apa-apa, tetapi mereka melihat Mbah Margono berbicara serius. "Nak, Mbah baru saja bertaruh nyawa di alam astral dengan Ratu Goa hanya untuk menyelamatkan sukmamu. Kalau kamu tidak mengembalikannya, bukan hanya sukma kamu yang akan ditarik paksa lagi, tapi Mbah akan biarkan ratu itu mengambilnya. Kamu mau lihat seluruh desa ini keos karena ulahmu. Mustika itu bukan untukmu, Nak. Mustika itu untuk alam." Mbah Margono menasihatinya dengan nada yang tegas, seolah-olah seorang ayah menasihati anaknya yang nakal. Pemuda itu menundukkan kepala. Kekuatan dan otoritas spiritual Mbah Margono kini tak terbantahkan. Ketakutannya pada Ratu Goa jauh lebih besar daripada ambisinya. "Baik, Kek, saya kembalikan," kata pemuda itu dengan nada yang penuh penyesalan dan terpaksa. Ia menyerahkan mustika itu pada Mbah Margono. Mbah Margono mengambil mustika itu dengan hati-hati. Energi dingin namun hidup itu langsung terasa di telapak tangannya. "Bapak petugas, tolong temani kami. Kita akan kembali ke ceruk tadi," pinta Mbah Margono. Mbah Margono didampingi pemuda yang masih lemas dan petugas yang kini sangat hormat kembali ke lorong tempat insiden itu terjadi. Mbah Margono berdiri di depan dinding batu tempat mustika itu semula bersemayam. Ia memejamkan mata, memusatkan energi. "Danyang Ratu Goa, hamba penuhi janji hamba. Mustika junjung derajat dikembalikan ke tempatnya semula. Mohon Ratu terima dengan damai," bisik Mbah Margono. Ia kemudian meletakkan mustika itu dengan lembut ke celah kecil di dinding batu. Begitu mustika itu menyentuh celah, sebuah kilatan cahaya biru terang menyelimuti area itu. Udara dingin yang tadi menusuk tiba-tiba menjadi lebih hangat, dan goa itu seolah-olah bernafas lega. Keseimbangan telah kembali. Pemuda itu yang melihat langsung keajaiban itu benar-benar gemetar. Dia menyadari
betapa kecil dan bodohnya dia dibandingkan dengan kekuatan alam. Setelah semuanya selesai, Mbah Margono menoleh pada pemuda itu yang masih berdiri menunduk. "Nak, dengarkan Mbah baik-baik. Kekuatan sejati bukan tentang mengumpulkan benda-benda gaib. Kekuatan sejati adalah tentang menguasai diri dan berdamai dengan alam. Kamu sudah punya ilmu, tapi kamu tidak punya hati. Jangan pernah lagi mengambil yang bukan hakmu. Carilah ilmu untuk kebaikan, bukan untuk ambisi," kata Mbah Margono, menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. Sebelum pemuda itu bisa menjawab, petugas yang sedari tadi menyaksikan drama itu melangkah maju. "Kamu, anak muda, sudah bikin panik semua orang. Sudah membahayakan nyawamu sendiri. Ini tempat wisata, bukan tempat mencari harta karun. Kamu akan kami laporkan. Ikut kami ke kantor sekarang," omel petugas itu. Pemuda itu hanya bisa pasrah. Dia pantas mendapatkannya. Mbah Margono tersenyum pada petugas itu. "Sudah, Pak. Dia sudah dapat pelajaran yang sangat berharga di alam sana. Biarkan dia menjalani hukumannya di sini. Yang penting semuanya kembali normal." Mbah Margono kemudian kembali ke keluarganya yang sudah menunggunya dengan cemas. Mbah kemana saja? Ada apa? Mbah lihat ada orang yang dibopong," seru Bima. "Alah, tidak ada apa-apa, Bim. Mbah cuma membantu anak muda yang pingsan karena lapar. Terus dia salah ambil dompet Mbah. Anak muda zaman sekarang, ya kalau lapar suka bingung. Sudah, ayo kita keluar. Mbah sudah tidak sabar mau makan sate." Mbah Margono mengelak dengan ceroboh, meskipun ada jejak lelah yang sangat mendalam di wajah tuanya. Maya yang masih memeluk ibunya menatap Mbah Margono dengan mata penuh kekaguman. Dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di balik kata-kata ceroboh mbahnya. Ketika mereka berjalan keluar dari goa, Mbah Margono melihat sekilas ke belakang, ke arah goa yang kini terasa damai. Ia tersenyum, menyadari bahwa meskipun ia tidak mendapatkan koleksi makhluk astral baru hari itu, ia telah melakukan sesuatu yang jauh lebih penting, menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Mbah sungguh hebat sekali, Mbah," puji Maya saat mereka sudah berada di area parkir, jauh dari hiruk pikuk goa. "Hebat apanya, Nduk? Mbah bisa bantu anak muda yang lapar." Mbah Margono terkekeh, tangannya sibuk membolak-balik dompetnya. Tapi, loh, dompet Mbah kok isinya cuma tinggal 1 lembar? Uang 2000-an rupiah. Perasaan tadi Mbah bawa banyak. Rina dan Bima saling pandang. "Mbah, bukannya tadi Mbah bilang anak muda yang pingsan itu cuma salah ambil dompet, Mbah? Berarti dia mencuri, Mbah?" tanya Rina bingung. Mbah Margono menggaruk kepalanya. Aduh. Oh iya ya, Mbah lupa. Tadi Mbah kasih semua uang Mbah ke dia. Kasihan, katanya mau beli tiket kereta pulang. Wah, Mbah ini memang ceroboh ya. Uang Mbah jadi habis semua. Bima tersenyum kecil. Ia tahu Mbah Margono berbohong. Mbah Margono tidak mungkin lupa memberi uang atau dicuri. Mbah Margono hanya ingin menutupi bahwa ia mungkin memberikan imbalan atau dana bantuan untuk anak muda yang baru saja kehilangan separuh jiwanya karena ambisi buta. "Ya sudah, Mbah, nanti di rumah kita kirim ruatan rezeki biar uang Mbah kembali lagi," kata Bima, memimpin Mbah Margono masuk ke mobil. Ketika Mbah Margono membuka pintu mobil, ia tiba-tiba tersandung kakinya sendiri dan hampir jatuh, tetapi Bima berhasil menahannya. Aduh, untung tidak jatuh. Mbah Margono tertawa terbahak-bahak. Untung Mbah ini spiritualis tingkat tinggi, jadi kalau jatuhnya cuma ke kasur empuk. Meskipun terlihat lucu dan ceroboh di luar, keluarga Mbah Margono tahu di dalam hati lelaki tua itu tersimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Hati nurani seorang penjaga dan kebijaksanaan yang telah menyelamatkan nyawa seseorang di goa yang gelap itu. Perjalanan ke Wonosobo pun dilanjutkan, meninggalkan cerita horor aksi yang akan selalu menjadi rahasia keluarga dan rahasia alam.
tamat. Terima kasih untuk Mas Rian, Bang Margono, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.